Manchester United kini menghadapi teka-teki mengenai masa depan Anthony setelah sang winger dipinjamkan ke Real Betis selama jendela transfer Januari. Di awal kepindahannya, banyak yang meragukan kemampuan untuk United untuk menjual Anthony dengan harga yang pantas. Namun, setelah hanya 4 laga di tanah Spanyol, dia sudah berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Penampilan gemilang ini memberikan harapan baru bagi United untuk meraih harga jual yang lebih menguntungkan bagi pemain Brasil tersebut yang telah meraih 3 gelar MVP dalam 4 pertandingan pertamanya di La Liga. Melepaskan Anthony dengan harga di bawah nilai pasar tentu bukanlah langkah cerdas bagi United, mengingat investasi besar yang telah mereka tanamkan pada diri Anthony. Inter dilaporkan terus mengawasi perkembangan Oumar Solle. Bek tengah asal Prancis ini baru saja bergabung dengan Udinese pada bulan Januari lalu dengan status bebas transfer. Menurut informasi dari FC Internews, meskipun belum ada keputusan akhir, peluang untuk merekrut Solle di masa mendatang masih sangat terbuka. Solle yang sebelumnya membela Red Bull Salzburg sudah lama menjadi target Inter. Namun, Udinese bergerak lebih cepat dan berhasil mengamankan pemain setinggi 192 cm ini sebelum klub-klub besar lain ikut bersaing. Transfer ini dianggap sebagai langkah cerdas dari klub Friuli tersebut, yang kini berharap bisa meraih keuntungan finansial di masa depan. Karim Benzema, mantan bintang Real Madrid yang kini berusia 37 tahun, memberikan tanggapan mengenai persaingannya dengan Cristiano Ronaldo dalam perlombaan meraih gelar pencetak gol terbanyak di Saudi Pro League. Dua legenda sepak bola yang pernah berjuang bersama di Santiago Bernabeu ini saling berhadapan di tanah Timur Tengah. Benzema yang bergabung dengan Al-Ittihad pada tahun 2023 telah mencetak 33 gol dalam 52 laga dengan 15 gol diantaranya berasal dari Liga Domestik musim ini. Di sisi lain, Ronaldo yang meski telah merayakan ulang tahun ke-40 tetap menunjukkan ketangguhan di Al-Nassr, terus memukau dengan performa luar biasa dan catatan gol yang mengesankan. Saat ini, Benzema hanya terpaut 1 gol dari Ronaldo dalam perburuan gelar top skor. Persaingan sengit antara dua ikon sepak bola ini menjadi sorotan utama di Liga Arab Saudi. Virgil van Dijk mungkin akan merapat ke Barcelona pada musim depan, mengingat kontrak dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025. Menurut laporan dari Sport, jika Van Dijk menjadi agen bebas di akhir musim 2024-2025, ia berpeluang untuk menjajal peruntungannya di Spanyol dan bergabung dengan Blaugrana. Barcelona telah mencari bek tengah baru di bursa transfer musim panas 2025. Seiring rencana mereka untuk melepas Andreas Christensen yang terpinggirkan di era Hansi Flick. Jika Christensen benar-benar meninggalkan klub, Barca akan aktif mencari pengganti dan Van Dijk diperkirakan akan menjadi salah satu opsi yang ditawarkan kepada mereka. Selain itu, mereka juga dikaitkan dengan Jonathan Tah yang berkeinginan untuk meninggalkan Bayer Leverkusen. Barcelona siap untuk memberikan tawaran gaji yang menggiurkan serta perpanjangan kontrak kepada bintang pertahanan mereka Jules Koundé dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan dari Dario Sport, Koundé dianggap sebagai aset penting oleh Hansi Flick yang ingin agar masa depan sang pemain segera terjawab. Selain perkembangan pesatnya sebagai bek kanan terkemuka, ketertarikan dari klub besar Liga Primer, Chelsea juga mendorong Barcelona untuk segera bertindak. Chelsea dilaporkan siap menyodorkan sekitar 100 juta euro untuk Koundé, dan mengingat Barcelona masih memperhatikan kondisi keuangannya, tawaran tersebut akan dipertimbangkan dengan serius. Manchester City dilaporkan telah mengidentifikasi bintang Atalanta Charles de Ketelaere sebagai calon pengganti yang menjanjikan untuk Kevin De Bruyne. Menurut informasi dari TBR Football, Man City telah mempertimbangkan De Ketelaere sebagai opsi utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan De Bruyne. Klub yang merupakan juara bertahan Premier League ini menilai pemain muda asal Belgia tersebut sebagai figur yang sangat menarik menjelang pembukaan jendela transfer musim panas. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa De Bruyne lebih cenderung memilih untuk berkarir di Major League Soccer jika ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Manchester City.
Barcelona tengah merancang strategi untuk mendatangkan penyerang bintang pada bursa transfer musim panas ini, dan Direktur Olahraga Deco telah menyiapkan daftar incaran utama. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona merasa kecewa dengan keputusan William yang telah menolak tawaran mereka musim lalu. Selain itu, hubungan yang semakin merenggang dengan Athletic Bilbao turut memengaruhi langkah Barcelona. Musim panas lalu, Athletic secara terang-terangan mengkritik pendekatan Barcelona terhadap Williams. Bahkan sempat mengancam akan mengambil langkah hukum jika raksasa Katalan tersebut mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain. Arsenal semakin optimis untuk merekrut gelandang bertahan Real Sociedad Martin Zubimendi meskipun Real Madrid juga menunjukkan ketertarikan. The Gunners telah menjalin komunikasi secara rutin dengan perwakilan pemain asal Spanyol tersebut dalam beberapa bulan terakhir, dan kabarnya negosiasi telah mencapai tahap yang lebih maju. Menurut laporan dari Football Transfer, Arsenal semakin dekat untuk menandatangani kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun itu yang akan membawanya ke Emirates Stadium pada musim panas mendatang. Dikatakan bahwa The Gunners siap untuk menggandakan gaji Zubimendi dan telah mencapai kesepakatan kontrak selama 4 tahun dengannya. Juventus telah mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kontrak kiper Michel Di Gregorio yang sebelumnya berstatus pinjaman dari Monza sejak awal musim 2024-2025. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip oleh ibiaconero.com, klausul pembelian wajib dalam kontrak Di Gregorio secara otomatis aktif setelah ia tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-1 atas Como pekan lalu. Sebelumnya, Juventus telah membayar 4,5 juta euro untuk merekrut Di Gregorio dengan status pinjaman dari Monza. Kini, mereka harus membayar tambahan 13,5 juta euro plus 2 juta euro dalam bentuk bonus untuk mempertahankan kiper berusia 26 tahun tersebut di Allianz Stadium setelah musim panas ini. Manchester United mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League. Salah satu momen yang mencolok adalah ketika Matthijs de Ligt mendapat semprotan dari Bruno Fernandes setelah gawang mereka kebobolan. Setelah gol tersebut, Fernandes tidak segan-segan melayangkan kritik kepada de Ligt, yang terlihat terdiam ketika Maddison berhasil memanfaatkan bola rebound. Padahal, de Ligt berada dalam posisi terdekat dengan pemain Tottenham itu. Gol tunggal tersebut menjadi penentu hasil akhir pertandingan dengan Tottenham meraih kemenangan 1-0 atas MU dan menambah 3 poin berharga dalam laga yang krusial ini. Berdasarkan laporan dari Picajes, Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Gehi dan bahkan telah mengajukan tawaran mencapai 60 juta euro. Saat ini, keputusan ada di tangan Crystal Palace apakah mereka akan merelakan sang pemain atau tetap mempertahankannya. Tak hanya keempat klub tersebut, Manchester United juga dilaporkan sedang mengawasi perkembangan situasi Gehi. Dengan banyaknya klub-klub elit yang meliriknya, bukan tidak mungkin bek ini akan meninggalkan Selhurst Park untuk bergabung dengan salah satu tim papan atas demi merasakan persaingan di level tertinggi. Setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan dari Tottenham, Joshua Zirkzee menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi kualitas yang diharapkan di Manchester United. Mantan penyerang Premier League, Clinton Morrison melontarkan kritik terhadap penampilan Zirkzee yang dinilai tidak layak untuk berkompetisi di level United. Usai laga, Morrison menyampaikan keprihatinannya tentang kualitas beberapa pemain di Manchester United. Ia menegaskan bahwa ada pemain yang seharusnya tidak berhak mengenakan seragam ikonik tersebut. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi ada beberapa pemain yang memakai jersey MU yang tidak memiliki mentalitas dan kualitas yang seharusnya dimiliki oleh Manchester United, ungkap Morrison di BBC Radio 5 Live. Tak lagi menjadi rahasia publik bahwa Atletico tengah mencari gelandang bertahan baru yang sebelumnya gagal mereka datangkan di bursa transfer musim panas lalu. Kini, tim yang sedang dilatih oleh Diego Simeone tersebut dikaitkan dengan kemungkinan transfer bintang Leicester City Wilfred Ndidi. Menurut laporan dari Cook Offside, Ndidi menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Atletico Madrid. Pemain asal Nigeria ini sempat menjadi incaran Barcelona di musim panas lalu sebelum akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan The Fox.
Meskipun demikian, kabar beredar bahwa ia berencana meninggalkan klub Premier League tersebut pada tahun 2025 dan Atletico siap bersaing untuk mendapatkan jasanya. Selama 90 menit bertanding, Harry Kane tidak mampu melepaskan satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Secara keseluruhan, Bayern Munich hanya menciptakan 2 peluang tendangan ke arah Bayer Leverkusen dan semuanya meleset dari sasaran. Usai pertandingan, Kane mulai menjadi sorotan tajam dari berbagai media Jerman yang berpendapat bahwa mantan penyerang andalan Tottenham Hotspur ini hanya menunjukkan performa terbaiknya saat berhadapan dengan tim-tim biasa. Media terkemuka Jerman, Sport Bild, bahkan memberikan penilaian 5 kepada Kane, di mana nilai terburuk adalah 6. Penilaian tersebut mencerminkan pandangan Bild bahwa Kane sama sekali tidak memberikan kontribusi berarti dalam laga melawan Bayer Leverkusen. Mantan bintang Chelsea dan timnas Inggris, Joe Cole memberikan nasihat kepada Kobbie Mainoo untuk tetap setia pada Manchester United. Meskipun ada kabar bahwa The Blues tertarik untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Inggris, Manchester United mungkin mempertimbangkan untuk melepas Mainoo di musim panas demi menjaga keseimbangan finansial klub. Chelsea dilaporkan siap mengajukan tawaran guna mendapatkan gelandang muda ini. Namun, Cole tetap yakin bahwa Mainoo seharusnya memilih untuk bertahan di Manchester United, terutama karena ia merupakan pemain lokal yang berpotensi menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano, merebut 3 poin berharga dari perburuan gelar Liga Spanyol 2024-2025. Di bawah arahan Hansi Flick, tim menunjukkan performa yang sangat matang. Pada Selasa, 18 Februari 2025, Barca bertanding melawan Rayo Vallecano di Estadio Olímpic Luis Companys dalam laga pekan ke-24 La Liga 2024-2025. Pertandingan ini menjadi peluang bagi Blaugrana untuk merebut posisi teratas klasemen. Meski Rayo memberikan perlawanan yang cukup baik, Barcelona tetap tampil solid. Gol penentu kemenangan mereka dicetak melalui tendangan penalti Robert Lewandowski pada menit ke-28. Dengan tambahan 3 poin ini, Barcelona melesat ke puncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025 dengan total 51 poin, menggeser rival mereka Real Madrid yang kini berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama.